balik lagi di video. Jadi kita akan mencoba sekarang mendesain interface dari menu awal aplikasinya ya. Yang pertama teman-teman yang harus sediakan adalah gambar. Gambar yang teman-teman gunakan untuk background. Jadi di sini saya sudah download di internet untuk background. Teman-teman bisa download di internet, tapi memang kalau yang download internet itu copyright ya. Jadi hati-hati kalau memang untuk komersil disarankan sih teman-teman mendesain sendiri dengan aplikasi-aplikasi seperti Corel, Photoshop dan sebagainya. Tapi kalau untuk tugas atau latihan teman-teman bisa download di internet. Lalu yang kedua teman-teman bisa juga menyediakan gambar button atau tombol yang kita bisa gunakan. Tapi tidak harus sih untuk membuat tekstur button. Bisa juga kita mewarnai button yang ada di pada Unity itu. Nah, yang pertama, teman-teman harus taruh dulu gambar ini ke dalam Unity. Caranya gampang dengan di-drag saja. Kalau tidak bisa di-drag, teman-teman bisa klik kanan, import asset. Jadi, di sini klik kanan, import new asset juga bisa. Nah, gambarnya sudah ada menu dan button tadi. Yang kedua, gambar ini harus diubah dulu teksturnya, tipenya, dari yang awalnya adalah gambar JPG biasa, di sini kita harus ubah dengan bentuk teksturnya di sebelah kanan, itu teksturnya dari default kita rubah jadi sprite, UI, dan 2D, karena supaya terdeteksi oleh Unity itu. Dan yang button juga kita ubah dengan bentuk sprite, kemudian sprite editor, kemudian apply. Nah, lalu ini adalah tampilan dari, saya gunakan ukuran yang 1280 x 720 portrait. Teman-teman bisa ganti yang lain, kemudian ini adalah tampilan scene-nya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa tambahkan kanvas. Klik kanan di hierarki ini, kemudian klik UI, lalu klik kanvas. Kanvas ini tujuannya adalah untuk memposisikan sebenarnya di mana sih lokasi aplikasinya itu ukurannya gitu. Karena ini kita bilang ini adalah dunia semestanya di Unity, jadi kita bisa buat aplikasi di mana saja supaya kita jelas dan posisi dari layarnya sama, jadi kita bisa gunakan kanvas. Sebelum masuk ke pembuatan, saya mungkin memperkenalkan dulu menu-menunya yang kita akan gunakan. Jadi di sini ada kayak koordinat tersebut untuk memutar-mutar dari sumbu X, Y, Z dari sebuah objeknya. Kemudian yang kedua, hierarki ini adalah tampilan menu-menu objek yang sudah kita buat di awal atau yang kita perlukan. Kalau mau dihapus juga nggak apa-apa, yang main kamera dan directional light-nya ini. Kemudian di sebelah kanan, jadi setiap objek-objek ini memiliki inspektor. Inspektor itu semacam settingan untuk men-setting kebutuhan-kebutuhan, baik itu kanvas, button, dan sebagainya. Nanti ini kita akan gunakan juga. Kemudian di sebelah pojok kanan ini ada gambar tangan. Gambar tangan ini fungsinya untuk menggeser-geser. Jadi kita mau posisinya yang kayak gimana sih yang enak untuk membuatnya. Lalu di sini ada move tool. Fungsinya untuk membuat dia objek berpindah. Karena ini belum ada objeknya, jadi kita tidak bisa memindahkan. Nanti kita coba. Lalu ini juga untuk merotate berputar secara lingkaran. Kemudian ini kita perbesar atau perkecil. Karena ini belum ada objek juga, tidak bisa. Karena kanvas posisinya tetap tidak bisa mengecil atau membesar. Kemudian ini juga untuk membuat membesarkan atau mengecilkan gambar atau objek. Ini juga dan ini juga. Intinya untuk men-setting membesar dan memperkecil suatu objeknya. Baik, kita balik lagi. Nah, di kanvas ini, sekarang kita mau buat tampilannya, interface background-nya dulu, yang ini kita gunakan. Nah, di dalam kanvas ini, kita klik kanan, kita pilih UI, kita pilih image. Artinya kita mau menambahkan gambar di dalam kanvas tersebut. Nah, ini gambarnya kecil banget, jadi kita bisa memperbesar
Kan karena background, jadi dia mengikuti kanvas. Ternyata gambarnya adalah seukuran layar segini. Jadi kita harus membesarkan sebesar dengan kanvasnya. Untuk mengingat image ini adalah background, kita bisa rename. Bisa diklik kanan, rename. Nah, ya, rename. Atau diklik sekali, nanti dirubah rename. Ini adalah background. Nah, sekarang background yang kita ganti adalah gambar yang ini. Caranya adalah kita klik objek BG ini, di sebelahnya inspektor ini ada source image. Source image kita bisa klik, kita cari gambar yang kita butuhkan untuk background. Ini misalnya. Nah, dia akan langsung mengikuti ukuran tadi gambar dan berubah otomatis. Itu untuk background-nya. Kemudian teman-teman juga bisa men-setting baik warna, mau ditambahkan material, dan sebagainya. Kalau memang tidak, cukup segini saja, it's okay. Gitu. Kemudian ini sudah jadi untuk background-nya. Sekarang kita mau menambahkan tombol, atau mau tambahkan judul dulu misalnya. Untuk menambahkan nama aplikasi, kita bisa klik kanan di kanvas, kita tambahkan UI, kita tambahkan teks. Nah, ini ada teks tapi kecil banget. Misalnya nih kita ganti teks ini judul dengan judul. Kita ubah posisinya. Ini karena kecil banget ya. Kita bisa posisikan dulu. Kita bisa klik 2 kali untuk men-zoom. Jadi ini adalah ukurannya sekecil banget. Jadi di objek dari teks ini, di sini ada new text. Teks ini adalah tulisan yang kita akan buat. Misalnya di sini adalah aplikasi AR. Lalu fontnya teman-teman bisa rubah juga. Caranya gimana? Kita bisa download font-font di internet, kita bisa taruh di Unity, kemudian kita bisa import dan nanti akan otomatis fontnya terdeteksi di sini. Nanti kita coba di video yang lain ya. Kemudian font style-nya kita bisa mau tebalkan, atau miring, atau normal saja. Kemudian font size-nya kita bisa perbesar, misalnya 30. Nah, ini tidak terlihat. Kenapa? Karena ukuran ininya kecil, kita harus perbesar dulu. Mau seberapa? Saya segini. Nah, ini aplikasi AR ukuran 30 pt, kita ganti misalnya 60. 60, kemudian kita atur posisinya misalnya di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengganti warnanya. Kita pilih di sini, mau warna apa. Gitu. Misalnya saya ganti mau warna merah. Gitu. Atau coklat deh, biar merah aja deh, nggak apa-apa. Merah. Jadi otomatis fontnya berubah warna merah. Nah, ini adalah tampilan dari menunya. Nah, sekarang kita mau menambahkan tombolnya. Gitu. Dengan cara sama, klik kanan kanvas, kita tambahkan UI, di sana ada button. Misalnya ini ada menu pertama adalah scan AR. Jadi kita buat menu scan AR, ini ada button kecil, kita ubah posisinya dulu, kita bisa perbesar buttonnya dulu ya. Kita perbesar, misalnya segini. Nah, fontnya itu kecil banget, kita bisa rubah juga di sini. Jadi ada segitiga di scan AR ini, ada teks, kita bisa ubah teksnya jadi scan AR. Dan fontnya kita bisa perbesar, misalnya 30, 40 deh, 40. Saya mau tebalkan juga. Nah, ini adalah tombol yang pertama. Teman-teman mau pakai tekstur yang kita tadi download atau mau diwarna bisa. Jadi teman-teman bisa tinggal klik color-nya, nanti dia akan berubah warna. Tapi kalau kita ingin menggunakan tekstur yang kita download dari internet, teman-teman bisa pakai dengan cara, jadi di scan AR ini, ada di source image, kita pilih, cari button yang kita pakai. Nah, ini.
scan AR-nya. Dia akan otomatis menambahkan teksturnya. Saya mau perbesar sedikit. Nah, ini. Scan AR. Misalnya fontnya saya ganti deh warna putih biar terlihat. Scan AR. Menu pertama sudah jadi, sekarang kita mau buat menu yang kedua. Dengan cara sama, klik kanan kanvas, atau pengen cepat, klik kanan, kita copy yang ini, yang scan AR ini kita bisa copy, biar cepat, dengan cara duplicate. Artinya menduplicate, tapi kita tinggal rename. Misalnya ini menu panduan. Kita pilih menu panduan, kita geserkan ke bawah. Nah, dia akan otomatis mengikuti ukurannya, fontnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk lagi mengatur ukuran fontnya berapa, biar simetris, kemudian ukuran buttonnya berapa. Kita tinggal duplicate aja. Dan kita tinggal merubah nama teksnya aja di sini. Tinggal ganti panduan. Kemudian kita buat menu satu lagi untuk exit, misalnya. Kita duplicate ini. Kita menu keluar ya, kita rename keluar. Nah, kita taruh di sini. Lalu kita ganti teksnya jadi menu keluar. Nah, oke, tampilan interface sudah jadi. Gitu. Jadi untuk mencoba ini, karena ini belum ada codingan untuk buttonnya, jadi kita coba untuk memplaynya dengan cara klik play. Kita mau melihat hasil tampilannya itu. Nah, ketika aplikasi dijalankan, tombolnya akan menjadi seperti ini, tapi belum bisa diklik. Nanti untuk membuat klik ini akan ada di video selanjutnya. Ya, sekian untuk membuat interface dari menu utama aplikasi AR. Nanti jangan lupa ditonton video-video yang lain untuk membuat aplikasi AR selanjutnya. Terima kasih.